Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, sahabat Tasnim, dimanapun sahabat Tasnim berada. Alhamdulillah kali ini Raka sedang ada di program terbaru Tasnim, yaitu Tasnim Sharing On. Nah, pada episode kali ini, Alhamdulillah kita kedatangan salah satu pengampu dari Tasnim Group, yaitu Pak Budi. Baik, untuk profilnya, boleh sahabat Tasnim lihat di cuplikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik, terima kasih. Sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Enggak. Nggak mengganggu ya Pak ya? Ya. Baik Pak Budi, ini jadi Raka ini mewakili teman-teman mau ngucapin terima kasih dulu sudah mau hadir di salah satu kegiatan Tasnim, yaitu Tasnim Sharing On. Jadi kalau misalkan Raka mau kasih tahu Pak Budi sedikit, Tasnim Sharing On itu nge-share info-info terbaru tentang Tasnim, baik di dunia properti maupun dunia yang lain, misalkan dari konsepnya atau value-nya gitu. Pak Budi, sebelumnya Raka mau tahu dulu nih, dulu awal mulanya Pak Budi itu bisa ada ide untuk membuat developer itu gimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Kalau pertanyaannya ide atau apa, ya tentunya itu semua atas subsidi Allah. Intinya sebuah takdir lah, jadi qadarullah. Tetapi kalau kita bicara buruk atau asal muasalnya itu, jadi the power of kepepet. Dari kondisi yang kepepet itulah justru di situ muncul sebuah ide dan ternyata Allah memberikan jalan keluar, salah satu wasilahnya melalui kegiatan properti itu. Jadi cerita singkatnya, ketika tahun 2004 kita mulai peternakan domba itu, ketika usaha peternakan itu, ya alhamdulillah dari hasil-hasil itulah kita itu secara tidak langsung menabung dalam bentuk tanah. Nah, namanya sebuah perjalanan usaha, dan sunatullahnya itu kan pasti terjadi naik dan turun. Ya ibarat roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi terlepas dari atas atau bawah, tetap kita harus komitmen, tetap harus eksis, dan tentunya juga tetap harus dilalui dengan sabar dan syukur. Karena menjadi seorang muslim itu dua, sabar dan syukur, itu karakter. Kami coba mengamalkan itu. Jadi di saat kita diberikan diuji dengan sebuah kemajuan, kami menabung dari sebuah tanah. Dan di saat usaha itu, terutama tahun 2010 sampai dengan 2014 usaha itu down, maka yang terpikir adalah meliquidkan aset. Aset yang kita punya itu kan tanah. Nah ternyata meliquidkan aset yang kurang lebih awalnya waktu itu 1,5 hektar itu dijual curah, begitu juga bukan hal yang mudah. Karena kita juga sudah menempuh beberapa kali penawaran, dan bahkan sudah tekan kontrak MOU, mau dibayar, mau ini dan macam-macam, tapi qadarullah itu belum terjadi. Sampai akhirnya pada satu titik di 2014 tepatnya, ada sebuah ide dari orang tua bahwa udah coba tanah jadi kaplingin saja. Biasanya kalau curah kemudian diparting begitu, orang akan lebih enteng ngebelinya. Nah dari situlah bermula. Jadi kita bicara jual beli tanah dengan kaflingan. Ya kalau di bahasa teman-teman mungkin ala Pak Haji lah gitu ya. Jadi dari situ alhamdulillah berjalan dengan baik, dan kemudian kasih nama apa ya ini ya, nama Tasnim lah. Nama Tasnim itu sendiri sebenarnya ketika di saat kita bingung itu ada sebuah arahan untuk kita itu umroh. Karena kalau bisa umroh gitu ya, jadi saya belum berpikir untuk umroh. Sedikit ceritanya rada kanan kiri nggak masalah. Iya Pak, sekalian intermezzo aja, kita merahnya dapat. Di saat kita itu sedang merasa jatuh, sedang merasa down, tapi yang jelas kita yakin bahwa itu semuanya adalah ujian, bukan adab. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa itu adalah ujian. Nah
Ujian itu taunya di mana? Taunya adalah bahwa kita itu sudah punya niat baik, kemudian kita berusaha seoptimal mungkin, dan yang ketiganya kita berusaha dengan ilmu. Nah, ketika tiga itu sudah kita lalui, ternyata masih ada faktor kegagalan atau faktor cobaan, maka itu disitulah ujian. Nah, di saat ujian itu, maka ada seorang guru saya juga bilang, udah coba kamu umroh. Gimana mau umroh? Kondisi sedang utang begitu ya. Tapi ketika guru saya bilang umroh begitu, karena beliau itu bilang umroh itu bukan hanya sekedar bilang, tapi beliau menyampaikan dengan sini, saya kemarin lihat wajah kamu di Ka'bah, saya habis pulang dari sana. Maka itulah yang membuat saya itu terngiang, terpikir, kok sampai sebegitunya ya? Apakah ini sebuah tanda bahwa saya ini dipanggil untuk segera umroh ke Baitullah? Iya. Maka saya berazam, ya Allah, jika memang ini kehendakmu untuk saya ke sana, maka berilah jalan. Nah, alhamdulillah adalah jalan itu. Tiba proyek, dapat hasil, pakai umroh, itulah kira-kira. Dan ketika di sana itu, kita itu makan itu di sebuah kantin di Tower Zamzam itu. Di kantin Tasnim. Oke, jadi awalnya dari Jadi situ. ketika sambil makan, sambil merenung begitu ya, sambil lihat Ka'bah begitu. Karena dari kantin itu juga kelihatannya Ka'bah itu. Kita mikir, ya Allah, ini kita ada masalah, solusinya bagaimana, tapi ya semuanya itu berpulang dari Engkau lah. Dipasrahkan. Dan waktu itu juga kita berpikir bahwa ya pasti Allah memberikan jalan, tinggal kita bersabar aja. Seberapa jauh kesabaran itu, nah disitulah kita tuh diuji. Maka ketika pulang itu, kaflingan ini bikinlah namanya Tasnim. Jadi Tasnim itu kalau bicara dari sejarahnya begitu, dan kemudian dicari maknanya di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-27, wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu merupakan salah satu mata air di surga. Mata air itu mata air arak begitu ya. Jadi kalau di dunia dia itu haram, tapi di surga itu menjadi halal, dan itu menjadi salah satu mata air yang dirindukan di surga. Ya, harapan kita Tasnim itu menjadi salah satu yang dirindukan buat kedahagaan orang terhadap sebuah lingkungan atau hunian yang alami gitu, yang islami begitu. Dan makanya bagaimana bisa mewujudkan lingkungan yang baik ya, kalau orang itu bicara beli dunia tapi orientasinya itu akhirat lah. Jadi bukan hanya sekedar dunianya saja, tapi juga akhiratnya itu dapat. Nah, dari situlah bermula Tasnim 1 yang kita berdiri di kantor ini, dan ya, dan disitulah juga bertemu Wildan yang support dan juga banyak membantu di bidang ini semuanya gitu. Sehingga ya qadarullah lah, dari 2014 itu sampai dengan hari ini, yang alhamdulillah dalam perjalanannya ada kawasan, ada ini, dan kita sebenarnya ini bukan kehendak dari awal kita, dan awalnya itu nggak gini, dan itu kita juga nggak ada basically sebagai bayangan sebagai seorang developer begitu, tidak. Tetapi kalau Allah tuntun ke sini ya, itu artinya ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, tetapi kami ingin ini terwujud itu karena kami ingin ada sebuah tadi kondisi yang the power of kepepet, kemudian terwujudlah ini. Saya hanya berpikir ya mungkin inilah udah jalannya. Jadi itu. Kita berusaha untuk menikmati saja dan mengalir begitu. Tapi tentunya mengalir pun juga ya karena ini bukan proyek main-main. Iya. Jadi kita garap juga dengan ya, walaupun mungkin kami tidak ada basic, tapi kami berusaha untuk seserius mungkin menggarap ini berangkat dari hati. Karena ketika kita sudah bicara dengan hati, maka insya Allah yang mengarahkan kita itu Sang Ilahi. Jadi dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik, dipertemukan dengan orang yang ya artinya sama-sama support lah. Sehingga saya yakin ketika kita tujuannya Allah, lillah, insya Allah ya disitulah ada jalan, disitulah dimudahkan. Jadi kita tidak berpikir macam-macam bahwa developer itu berat dan macam-macam. Ya, terlepas dari berat itu memang, tetapi kan itu sebuah perjalanan yang bisa kita nikmatin dengan semuanya itu atas pertolongan Allah. Jadi walaupun ya memang kalau bicara kepuasan 100% kita juga kita juga bukan entertain, artinya bisa memuaskan semua pihak.
Jadi kalau bicara ada Kurang. masukan atau ada kurang atau ada komplain, ya kita ada. Tetapi